Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk berbagi sedikit pemahaman atau pengetahuan tentang kuesioner. Jadi salah satu metode pengumpulan data penelitian. Ada banyak jenis pengumpulan data penelitian seperti yang sudah ada di video sebelumnya. Jadi ada metode pengumpulan data dengan pengukuran fisiologis, ada observasi, kemudian ada data sekunder, kemudian kuesioner, dan terakhir ada yang kita kenal dengan metode wawancara. Jadi metode pengumpulan data itu setidaknya ada 5 jenis ya, physiological measurement atau pengukuran fisiologis, observasi, data sekunder, kemudian kuesioner dan interview. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang metode pengumpulan data part 2 ya, yaitu tentang kuesioner. Kuesioner ini menjadi salah satu alat pengumpulan data atau metode pengumpulan data yang banyak sekali digunakan. Hampir sebagian besar penelitian ilmu-ilmu sosial menggunakan metode kuesioner. Menurut Francis Galton, kuesioner itu dikatakan sebagai alat penelitian. Jadi kuesioner sebagai salah satu instrumen ya, yang terdiri dari sekumpulan pertanyaan. Jadi ada beberapa pertanyaan atau item pertanyaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan jawaban. Jadi ada pertanyaan, ada jawaban yang kita ingin dapatkan dari pertanyaan tersebut dari responden menggunakan cara yang terstandarisasi. Jadi kuesioner tidak bisa digunakan begitu saja, tetapi harus memenuhi beberapa ketentuan. Ya, misalnya kuesioner harus dibuat sedemikian rupa dengan pertanyaan-pertanyaan yang betul-betul menanyakan apa yang ingin diukur. Ya. Kemudian kuesioner itu dibuat dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan yang betul-betul mudah dipahami, dapat dipahami dengan baik oleh responden. Kemudian kuesioner itu misalnya harus dibuat dengan bahasa yang dapat dimengerti dan seterusnya. Dan tidak lupa juga kuesioner harus diuji ya, validitas dan reliabilitasnya sebelum digunakan. Kecuali memang kuesioner tersebut sudah terstandarisasi ya, atau sudah baku dan peneliti bisa menggunakan kuesioner tersebut, tetapi harus meminta izin kepada orang yang memiliki hak untuk menggunakan kuesioner tersebut. Ya. Kita tidak boleh tiba-tiba menggunakan, tetapi harus izin yang membuat atau yang mendevelop kuesioner tersebut. Selanjutnya, kapan kuesioner itu dibutuhkan? Ya. Jadi kuesioner ini dibutuhkan ketika data dengan jumlah populasi yang besar, lokasinya ada di mana-mana, kita perlu menggunakan kuesioner. Ya. Kemudian memerlukan informasi terstruktur dan lugas. Ya. Karena kuesioner itu dibuat dengan baik, dengan rentetan pertanyaan atau item pertanyaan yang memang betul-betul sudah dipikirkan dengan matang. Ya. Kemudian membutuhkan elemen informasi yang terstandar. Jenis pertanyaan itu ada banyak. Ya. Salah satunya ada yang dikenal dengan open-ended items, ya, atau open-ended question. Ya. Nah, umumnya ini adalah untuk penelitian kualitatif, ya, qualitative study. Contoh, misalnya pertanyaannya, menurut Anda, bagaimanakah karakteristik pasien hipertensi yang tidak terkontrol? Jadi ada kata bagaimanakah. Maka pada kondisi seperti itu, partisipan sangat leluasa untuk menyampaikan atau menjelaskan karakteristik pasien hipertensi. Dan itu bisa digali secara mendalam. Itu namanya open-ended. Selanjutnya close-ended items atau question. Ya. Contohnya, apakah Anda pernah mengkonsumsi obat antihipertensi? Jawabannya ya tidak. Itu namanya close-ended. Jadi pertanyaan tertutup. Ya. Pilihan jawabannya ada dua, ya dan tidak. Dan ini harus dipilih salah satu. Ya. Nah, yang ketiga ada yang dengan partially open-ended item. Jadi parsial. Jadi sebagian. Ya. Jadi misalnya pertanyaannya, kemanakah Anda berobat? Nah, pilihan jawabannya ada banyak, ya. Bisa rumah sakit, puskesmas, klinik, dan sebagainya. Ya. Kalau close-ended itu hanya ada dua pilihan, sedangkan ini partially itu ada lebih dari dua pilihan jawaban. Dan bisa dipilih salah satu. Ya.
Selanjutnya pilihan jawaban close question. Ya. Jadi ini pilihan jawaban. Kalau tadi adalah pilihan pertanyaan, sedangkan ini pilihan jawaban. Kalau pilihan jawaban itu ada yang namanya false choice questions, ya. Jadi memilih salah satu dari sekian banyak pilihan jawaban. Yang kedua ada dichotomous questions, ya. Namanya dichotomous biasanya ada dua pilihan jawaban dan harus memilih salah satu. Selanjutnya ada skills, ya, atau ring order, ya. Jadi skills ini skala, ya, rentangnya ada sekian sampai sekian dan seterusnya. Nah, ini adalah yang skills, ya. Ada yang Gartner skill, jadi ada list pertanyaan dan pilihan jawabannya ada ya tidak atau benar salah. Misalnya tentang pengetahuan bisa benar salah. Jadi ada list pertanyaan. Kemudian Likert skill, ini yang paling umum digunakan, terutama penelitian-penelitian yang mengarah pada topik-topik penelitian tentang sikap misalnya, atau tentang persepsi. Jadi banyak menggunakan Likert skill. Kemudian degree-nya, ya, jadi ada agreement or disagreement. Jadi ada setuju dan tidak setuju, ya. Ada yang menggunakan 5 skala, ada yang 7, ya. Umumnya menggunakan 5 skala, ada yang sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Atau ada yang mencoba membuat lebih simpel menjadi 4, ya, dengan menghilangkan ragu-ragu, ya. Sehingga hanya ada 4 pilihan jawaban. Dan umumnya dengan Likert skill ini ada pernyataan positif, ada negatif. Ya. Kemudian berikutnya ada namanya the visual analog skill. Ya. Jadi skala paling umum digunakan di pelayanan kesehatan, misalnya untuk mengukur nyeri, mengukur mual, dan sebagainya. Selanjutnya ada rating skill. Rating skill ada yang rating skillnya 1-10 dan seterusnya. Nah, bagaimana contoh kuesioner, ya? Ini adalah salah satu contoh pertanyaan false choice question, ya. Apakah jenis pekerjaan Anda? Jadi di sini harus memilih salah satu. Ya. Kemudian dari sekian pilihan jawaban. Kemudian kalau dikotomas itu pilihannya 2 dan harus memilih salah satu. Apakah Anda sudah menikah? Ya, tidak, dipilih salah satu. Kemudian ada Likert skill. Likert skill contohnya, vaksinasi COVID-19 sangat penting untuk proteksi terutama tenaga kesehatan dan kelompok rentan lainnya. Pilihan jawabannya, sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, sangat setuju. Jadi dipilih salah satu. Ini adalah contoh Likert skill. Lalu ada yang dikenal dengan Gartner skill, ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi ada list pertanyaan, ya, ini contohnya ada 6 pertanyaan. Kemudian tiap pertanyaan ada pilihan jawaban benar dan salah. Biasanya ini tentang pengetahuan, misalnya pengetahuan tentang vaksin COVID-19. Ya. Yang pertama misalnya, vaksin COVID-19 adalah virus SARS-CoV-2 yang sengaja dibuat dan dimasukkan ke dalam tubuh untuk mengobati COVID-19. Nah, apakah dijawab benar atau salah? Jadi dipilih salah satu. Ini salah satu Gartner skill. Ya. Kemudian ada tentang the visual analog skill. Ya. Dimulai dari no pain, misalnya ini kita ingin mengukur tentang nyeri. Ya. Dimulai dari no pain, jadi tidak ada nyeri sama sekali, sampai ke yang paling ekstrim. Ya. Sangat-sangat nyeri, ya. Jadi luar biasa nyeri, ya. Jadi nyeri yang paling buruk, ya. Jadi dari tidak ada nyeri ke paling nyeri yang paling luar biasa, ya. Itu namanya visual analog skill, ya. Nanti tinggal ditentukan apakah responden memilih sampai di sini nyerinya, atau tengah-tengah, atau mendekati worst, ya. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan rating skill. Rating skill itu ada yang dari 0 sampai 10 umumnya, ya. Misalnya ini tentang bagaimana tentang sakit yang dirasakan oleh pasien, ya. Ada yang no heart, ya, sampai yang heart worst, ya. Jadi yang sakit luar biasa, ya. Sakit yang betul-betul terburuk, ya, yang dirasakan oleh pasien bahkan sampai mengeluarkan air mata, ya. Kemudian ada yang namanya numeric rating skill, ya.
Jadi ada angka yang disebutkan di sini, tinggal dipilih ya. Kalau di pain rating scale ini tinggal memilih apakah dia ada di no heart, kemudian sedikit sakit dirasakan, jadi 2, 4 dan seterusnya. Sedangkan di sini detail sekali 0 sampai 10 ya. Nah, apakah dia nanti sampai di moderate pain atau dia unbearable pain ya. Jadi dari yang tidak nyeri sampai nyeri luar biasa. Kemudian ada 6 langkah untuk mempertahankan atau membuat kuesioner survei yang berkualitas ya. Dimulai dari menentukan tujuan kuesionernya ya. Tujuan kuesioner ini dulu ditentukan, apakah dia ingin mengukur tentang pengetahuan misalnya, sikap dan sebagainya ya. Itu harus ditentukan dulu tujuannya. Kemudian yang kedua baru masuk ke pilih jenis pertanyaan yang tepat. Apakah akan menggunakan Gottman, apakah akan menggunakan Likert skill dan sebagainya. Kemudian desain pertanyaannya. Kalau Gottman berarti jawabannya bisa ya tidak atau benar salah ya. Kemudian kalau Likert skill berarti sangat setuju dan seterusnya. Kemudian pilot test questions ya. Jadi dicoba dites ya pada orang-orang, tetapi diusahakan dilakukan di tempat yang berbeda, tetapi memiliki karakteristik yang kurang lebih sama populasi. Ya. Ini untuk menguji kuesionernya. Setelah diuji, ternyata banyak yang masih kurang atau belum bagus kalimatnya dan sebagainya, yang bisa diketahui dari uji reliabilitas misalnya, atau dari uji validitas. Maka lakukan perbaikan kuesioner. Setelah diperbaiki, kemudian diuji kembali sampai betul-betul valid dan reliable, kemudian terakhir baru gunakan kuesioner tersebut. Ya. Selanjutnya, hal penting untuk meningkatkan respon rate, ya. Jadi supaya kuesioner yang kita sebar itu mendapatkan respon dari responden, ya, dijawab oleh responden. Instruksinya harus simpel, jadi petunjuk yang ada dalam kuesioner harus simpel, ya. Jangan kalimatnya terlalu panjang, jangan sampai instruksinya atau petunjuknya terlalu banyak. Misalnya, berikanlah tanda rumput dan sebagainya, atau beri tanda silang pada pilihan jawaban yang paling tepat dan sebagainya. Ya. Kemudian jangan lupa mengucapkan terima kasih. Font size-nya ya, jangan terlalu kecil, minimal 11 misalnya atau 12 ya. Item pertanyaan harus jelas, apa saja item pertanyaannya. Kemudian hindari overuse capital letters, jadi penggunaan huruf besar terlalu banyak, hindari. Kemudian panjang kuesioner as brief as possible ya. Jadi sesingkat-singkatnya ya. Kemudian ada namanya golden rules questionnaire ya dalam menyusun kuesioner. People's time is valuable ya. Jadi ingat bahwa waktu orang tersebut sangat berharga sehingga hormati waktu yang sudah diluangkan oleh responden. Yakinkan responden bahwa data yang diberikan itu betul-betul dijaga kerahasiaan, confidentiality ya. Kemudian thank your respondents. Jadi ucapkan terima kasih kepada responden. Lakukan pretest ya sebelum kuesioner digunakan. Ya. At least, jadi minimal paling tidak menggunakan convenient sample. Ya sebisa mungkin diacak sebenarnya. Ya. Tetapi kalau tidak bisa, tidak memungkinkan paling tidak menggunakan convenient sample. Jadi orang-orang yang datang dan sesuai dengan kriteria kita berikan kuesioner untuk diisi dan ini dilakukan untuk uji coba ya. Selanjutnya apa sih kelebihan dan kekurangan kuesioner? Jadi kelebihannya ekonomis, relatif murah, menghasilkan banyak data dengan populasi yang besar, membandingkan banyak kelompok dengan cara terstandar, kita bisa bandingkan banyak kelompok ya. Minimize effect of researcher. Jadi meminimalisir efek yang tidak baik dalam penelitian, terutama dalam pengumpulan data yang diakibatkan karena efek dari peneliti ya. Misalnya efek subjektif dari peneliti, efek subjektivitas dari responden karena ada peneliti dan sebagainya. Kemudian kekurangannya ya. Kekurangannya risikonya adalah poor response rates ya. Jadi sedikit yang mengembalikan kuesioner
risiko jawaban tidak lengkap, kemudian mahal, kemudian researcher's ability, jadi terutama pertanyaan-pertanyaan yang bersifat ambigu, kemudian banyak waktu untuk menyelesaikan atau menyusun atau mendevelop kuesioner, ya. Nah, terutama yang mahal ini adalah bagaimana mendistribusikannya dan pengembaliannya lewat pos misalnya, sehingga perlu biaya dan sebagainya. Ya. Baik, saya rasa itu penjelasan singkat saya tentang kuesioner, ya, sebagai salah satu instrumen penelitian atau sebagai salah satu metode dalam pengumpulan data penelitian, ya. Jadi tolong diperhatikan dengan baik, topik penelitiannya apa yang menjadi tujuan penelitian, kemudian apabila pilihannya ada pada kuesioner, maka harus betul-betul didesain dengan baik, ya. Apakah jenis pertanyaannya terbuka atau tertutup atau parsial, pilihan jawabannya apakah dia pilihan jawabannya ya tidak dan sebagainya, atau menggunakan ligat skill misalnya, atau bahkan menggunakan rating skill dan sebagainya. Jadi itu dulu didudukan, kemudian topik-topiknya poin-poin yang ingin ditanyakan itu apa, kemudian buat kalimat, kemudian dilakukan pretest kuesioner sampai betul-betul kuesioner tersebut melewati tahap uji validitas dan reliabilitas dan siap untuk digunakan. Saya kira itu. Terima kasih.